balik lagi di podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah. Bincang-bincang produk agensi yang perlu kamu tahu. Nah, ngomongin soal produk agensi, kali ini kita bakal bahas soal produknya MD Media, yaitu The New HQ. Mungkin udah pada tahu ya untuk produk MD yang namanya HQ. Nah, sekarang ini sudah diperbarui, di revamp di tahun 2023. Ada fitur-fitur lain yang lebih memudahkan untuk para pengguna. Bersama saya saat ini di studio udah ada Bang Ciki dan Mbak Mita. Boleh perkenalan dulu dong? Halo. Dengan Ciki. Dari mana nih? Saya dari HQ, ya, dari kebetulan saya sebagai media relationship di HQ-nya yang membina members maupun calon members yang akan kita giring untuk menjadi transaksi HQ lah. Oke, terus ada Mbak Mita nih. Saya Mita, saya dari Super Indo. Saya di sini brand digital media dan customer research di marketing divisionnya. Dan pelanggan HQ. Pelanggan SQ sudah lumayan lama. Ya, Oke, nah kita kan keren. iya dong, harus. Nah, kita kan tadi bahas sedikit nih soal The New HQ. Boleh dong dijelasin sama Mas Ciki nih, apa sih The New HQ itu? Baik, oke. Terima kasih Mbak. Jadi kita prolog dulu kali ya. Boleh. Jadi gini dulu, HQ itu dulu sebenarnya inkubasi dari Yellow Pages dulu ya. Jadi mungkin semua teman-teman tahu ya, sobat-sobat semua tahu semua HQ sebenarnya ya. Semua yang sudah pernah mendaftar sebagai members atau memang sudah coba ngulik-ngulik HQ, melihat-lihat itu. HQ itu tahun 2019 Mbak sudah mulai Jalan running ya. Dengan perkembangannya kita waktu adanya pandemi itu memang orang kan sudah mulai stagnan lah ya untuk pasar gitu ya. Orang disuruh banyak di rumah gitu loh, WFH gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya untuk meningkatkan mereka tuh supaya bisa mencari sesuatu yang lebih dari dalam kondisi pandemi ini gitu loh. Nah, kebetulan HQ itu bisa membantu dengan hal itu. MD Media membuat suatu produk HQ ini sebagai digitalnya online-nya HQ digitalnya online-nya MD Media. Nah, dulu yang namanya HQ yang lama itu kita punya versi pertama. Jadi kalau customer atau calon members masuk ke HQ itu dia harus register dulu, Mbak. Register dulu, dia daftar dulu, baru login, baru dia bisa melihat produk-produknya kita. Oke. Ya, ini yang semuanya basisnya web based lah ya intinya ya. Nah, kalau untuk HQ yang New HQ ini, jadi kita rubah Mbak. Jadi kita bikin suatu menjadi platformnya e-commerce gitu. Karena berkembang pasarnya sudah mulai rame ya. Udah bisnisnya sudah mulai agak rame di 2020-2021. HQ itu merubah menjadi e-commerce gitu ya. Tampilannya ya. Dan jadi new members atau calon customer itu dia masuk, dia bisa melihat dulu nih platform kita. Dia lihat vouchernya dulu, fiturnya apa. Dia kalau memang dia mau transaksi ada SMS, ada DEHO, Videotron, ada online ads, ada sosial media segala macam ya. Mereka bisa masuk. Baru setelah dia sudah melihat apa yang diinginkan untuk customer beriklan, campaign gitu ya, dia baru masuk tuh register. Oke. Gitu, dia baru masuk, dia login, register, baru dia mulai transaksi. Ya, kebayang. Lebih user friendly ya Mas ya. Kalau dilihat setelah di upgrade, lebih user friendly dan kita juga customer tuh jadi ternyata di platform ini tuh pun semuanya ada. Jadi tinggal milih apa yang sesuai dengan kemampuan kita untuk campaign, mau di DOOH atau di SMS LBE atau yang SMS biasa juga bisa gitu. Berarti udah nyobain nih Mbak Mita nih, The New HQ nih. Udah. Yeah. Gimana testimoninya? Lebih enak, lebih user memudahkan. Terus juga gitu kalau misalnya lagi misalnya WFH kan saya memang di rumah nggak ada laptop atau apa bisa pakai smartphone
pun bisa tetap jalan. Bahkan dari HP pun bisa langsung mau iklan apa, mau milih produk iklannya apa, tinggal pencet di dan HQ. 24 jam Mbak. Nah, campaign-nya jalan saya. Tengah malam baru kepikiran, buka bisa langsung. Kan pagi-pagi tinggal notifikasi. Oh, ini sudah. Iya bener, biasanya kan kayak sekarang nih sejak pandemi e-commerce kan naik banget ya. Malam-malam nge-scroll pengen belanja apa. Kalau ini pengen iklan apa, pilih. Bayar, langsung bisa tuh. Karena memang sekarang market sudah berubah Mbak. Dulu kan memang orang lebih pasif, sekarang udah aktifnya udah melalui semua gadget gitu ya Mbak ya. HP apalagi ya sekarang. Ya semua harus lihat dari HP juga. Kebetulan HQ juga sudah bisa gitu loh. Iya dong, harus ngikutin zaman dong. Mudah-mudahan akan terus mengikuti zaman gitu loh Mbak. Oke, nah Mas tadi kan sempat disinggung tuh ada produk SMS ya di HQ yang bisa dipakai pelanggan untuk beriklan gitu. Boleh dong dijelasin Mas? Oke. Gimana sih? Kebetulan nih ada customer saya nih yang salah satu customer loyal kita ya. Terima kasih banyak untuk support Indo. Mbak Mita yang sudah join kita tuh udah 2019 ya Mbak ya. 19. Ya sudah hampir 4 tahun Waduh, lah ya. Berarti sejak awal ada HQ ya? Betul. Luar biasa pokoknya. Masih pakai FCO yang diketik dulu. Iya. Sampai yang bisa saya ini sendiri. Benar-benar pelanggan setia nih. Yang mulai susah dukanya ada ya Mbak ya. Ada. Jadi gini, kebetulan Mbak Mita ini salah satu customer besar kita yang dari awal itu selalu beli yang namanya SMS LBA. Iya betul ya Mbak ya? Betul. Ya SMS LBA itu jadi kepanjangannya LBA itu adalah location based advertising. Oke. Jadi dasar lokasi gitu ya. Betul. Jadi apa sih artinya LBA? Yaitu jadi SMS LBA itu SMS yang kita lebih targeted ya. Jadi jika customer atau calon pelanggan yang ingin dia mau beriklan, jadi dia bisa langsung tembak areanya di mana gitu loh. Entah itu mau di mall, entah itu mau di sekolah, atau mau di tempat public area di jalan maupun di mana, misalnya ada campaign gitu ya, itu bisa semua diketik. Jadi tinggal masuk ke HQ, mereka tinggal beli paketnya ada di situ. Jadi tinggal klik aja mau di mana areanya, terus ada range-nya juga, ada lokasinya yang akan mau ditargetkan gitu ya. Oh jadi kayak kalau misalnya kita lagi main ke mall tiba-tiba dapat SMS ada promo ini. Yes. Itu kayak gitu betul, tuh. Seperti itu. Oke, namanya misalnya SMS Mbak LBA. Didi kalau berada di suatu mall misalkan ya, ada SMS yang dari misalnya dari Superindo gitu, Superindo gitu ya, mengatakan ada diskon nih ya, itu dapat sih dari kita. Oke, kebayang. Ya sering sih dapat kayak gitu ya. Ya kan lagi main kemana atau misalnya daerah mana tiba-tiba ting gitu tiba-tiba. Iya. Apalagi kalau Superindo ya sering ada ini diskon-diskon gitu ya. Aku nasabah, aku pelanggan Superindo. Sama dong gitu ya. Karena rumah saya dekatan dengan Superindo, itu saya dekat, jadi selalu ada notifikasi juga sih, selalu dapat SMS ini ada diskon ini gitu loh. Oh, oke. Itu yang namanya SMS LBA ya, gitu, seperti itu. Berarti kalau untuk ke Mbak Mita nih sekarang, berarti kalau dari Superindo tuh menggunakan nih Mbak service SMS LBA dari MD. Betul. Dan kita kalau pembukaan toko baru, ya pasti yang dicari kan area seputaran toko tersebut kan, buat ngundang orang juga. Dan Superindo juga kalau buka toko baru tuh promonya macam-macam. Ya, jadi mau nggak mau selain dibantu dari SMS, kita juga support juga sama Instagram, platform yang lain, biar nambah traffic orang untuk datang ke Superindo. Oke, jadi misalnya bukan nih baru daerah Pancoran, nah satu kelurahan situ dapat SMS tuh. Bahkan sampai kecamatan pun saya bisa ngatur gitu kan, gimana ininya, terus udah gitu. Kalau nggak salah sampai detail banget deh di yang School New ini. Bisa pilih targetnya mana, dicari sejak Jakarta Selatan sampai mana nih radiusnya. Jadi range-nya LBA itu sampai ke kelurahan Mbak, targetnya. Jadi sampai scope-nya sampai ke kelurahan. Bener dong kata aku tadi ya. Iya, padahal aku nebak doang loh. Enggak pasti benar. Karena itu. Jadi memang LBA itu kita punya beberapa operator ya, dari Telkomsel, dari XL, dari Indosat, itu kita semua.
bisa kita. Pokoknya operator mayoritas yang dipakai rakyat Indonesia ya. Betul. Oke, berarti jangkauannya luas banget ya kalau kayak gitu. Yang dipakai pun juga Telkomsel, selalu dipakai soalnya ya sampai ke pelosok juga kan. Iya, apalagi benar. kalau Superindonya di Daerah gitu. atau agak pinggiran kota itu bantu banget sih promo-promo kita dari SMS. Nah, karena kan nggak semua orang juga punya smartphone. Betul, Jadi kadang-kadang cuma dapat SMS itu aja udah seneng banget gitu loh dapat ininya info promonya. Iya benar. Karena SMS itu modelnya tidak hanya mengandalkan operator aja Mbak. Jadi kan kalau yang lain seperti email atau yang lain kan harus menggunakan pakai data ya. Iya. Harus pakai beli kuota. Kalau SMS kan nggak perlu Mbak. Mbak datang kemanapun tinggal. Tapi emang mayoritas ini se-Indonesia ini 83% itu pasti SMS itu menjadi target utama. Memang menjadi andalan. Itu Gitu 23%-nya itu ya itu pengguna sosmed yang lain. Karena kalau SMS itu kan dimanapun walaupun orang nggak ada sinyal ini gitu ya, ya. Nggak punya pasti sosmed, nggak punya sosmed pasti dia akan lihat SMS. walaupun cuma misalkan dia highlight gitu ya. Oh iya. Oh Superindo ada apa nih? Oh pasti ini. Oh iya. Dia pasti akan ingat gitu. Pasti akan oh iya di sana ada Superindo lagi buka misalkan lagi gitu. ada promo gitu. Itu baru tadi mau ditanyain. Sekarang kan kayak udah serba digital gitu. Orang-orang kan dikit-dikit misalnya chat-chat tuh udah lewat ya WhatsApp atau apa. Ya. SMS berarti masih cukup efektif ya sebetulnya. So, menurut saya dalam kondisi sekarang ini masih sangat efektif gitu loh. Sangat efektif ya Mbak Karena ya. tadi itu ya orang walaupun nggak ada paket internet, Betul. HP-nya belum support, tetap pasti bisa nerima SMS Pasti, ya. gitu. Itu kelebihannya, benefitnya kalau untuk pakai SMS LBE. Iya benar, untuk ibu-ibu misalnya kan yang udah agak sepuh Ya, atau apa, gaptek gitu kan baca SMS pasti bisa sih ya. Betul, pasti. Nah, terus ngomong-ngomong tadi kan berarti SMS masih sangat efektif. Nah, tapi kan Mas kita melihat kondisi saat ini nih baru beres pandemi ya, alhamdulillahnya gitu udah nggak ada PPKM, mobilitas sudah pada normal. Kalau di HQ sendiri gimana? Apakah udah mulai ada peningkatan nih Mas kemarin perbedaannya selama pandemi sampai sekarang udah mulai beres pandeminya seperti apa sih di HQ? Kalau melihat dari pasar sekarang ya marketnya, kalau dari awal 2020, 2019, peralihan 2020 sampai dengan 2002 ini cukup signifikan untuk di dunia digitalnya. Karena sekarang orang sudah mulai beralih ke digital dan mereka untuk cepat menaikkannya menaikkannya dia untuk usahanya pebisnisnya mereka tuh dengan cara online sekarang, Mbak. Oke. Begitu. Jadi adanya HQ di platform online ini bakal makin memudahkan kali ya orang yang makin pengen beriklan kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya untuk ke pelanggan setia kita nih, Mbak Mita. Makasih banget loh Mbak. Mbak boleh diceritain dong kayak misalnya apa aja sih biasanya promo-promo yang suka di blast gitu pakai HQ? Yang biasa di blast di SQ ya Mbak ya, promo reguler kita untuk promo JSM. Apa tuh JSM? Cuma 1 minggu. Oke. Promo JSM. Terus ada juga kalau promo yang sifatnya 1 hari. Misalnya di tanggal berapa yang kayak sekarang trennya 12-12. Tanggal kembar, ngikutin gitu. ini ya. Ngikutin juga itu. Terus sama grand opening toko baru itu udah pasti. Itu biasanya Yang pasti. untuk menyasar si warga satu kelurahan itu ya. Betul. Dan kita tuh juga kalau grand opening itu juga kadang-kadang ada serinya gitu. Misalnya dulu tuh pernah ada Superindo namanya promo serba 10.000. Itu 4 hari berlangsung dan kita tuh selama 4 hari itu kita iklan di HQ, ngasih tahu produknya yang untuk hari ini tuh apa. 10.000. Oke. Terus yang pertama apa, hari kedua apa, setelah selesai 4 hari ini dilanjutin promo regulernya apa. Gitu. Jadi ada follow up terus ya buat para warga yang menerima SMS Update-nya gitu. untuk yang promo-promo di toko barunya itu apa. Hari ini nggak datang, besok masih bisa Masih. datang. Dan itu rata-rata pada sebelnya gini, kenapa sih tiap hari ada promonya? Jadi kan saya belanja terus ya nggak apa-apa Bu, kita kan jadi rame di sini, saya bilang gitu.
Nah itu tadi Mbak, gimana sih yang dirasakan sama Superindo nih setelah pakai layanan SMS LBA-nya dari HQ, dari MD nih, seperti apa sih yang dirasakan dampaknya gitu ke toko? Iya, yang pasti ngebantu banget ya tim marketing untuk expose promo-promo yang kita akan info ke pelanggannya, terus juga banyak juga pelanggan yang kadang-kadang nanya gitu, apa namanya? Ya walaupun nggak bisa banyak item yang diinfo, tapi paling nggak mereka tahu gitu loh sesuai kebutuhan atau enggak gitu sih. Terus jangan salah ya, ada di beberapa, meskipun di Jakarta sendiri ini, kadang ada juga pelanggan yang memang gapteknya tuh luar biasa. Oh iya? Bahkan untuk apa, waktu itu saya pernah ini pembukaan toko baru, untuk nulis namanya aja dia sampai minta tolong. Oh gitu. Teleponnya, saya nggak bisa nulis Mbak, gini-gini. Tapi saya mau tahu, dapat SMS itu. Oke, saya bilang itu, saya bantu nulis gitu. Walaupun antriannya jadi panjang banget, itu ya oke lah, saya bilang gitu. Yang penting database untuk SMS-nya itu ada. Dan di toko pun kita juga ini apa namanya, bikin WhatsApp group. Oh iya? Oh gitu. Dan itu ditarget. Jadi harus setiap ini tuh periode pasti kita tanya, udah berapa nih WhatsApp grupnya. Gitu. Untuk infoin promo-promo juga promo-promo juga, tapi mungkin dari toko yang nanti ini misalnya mau ada senam aerobik, ada cooking demo gitu, di mana infonya sih itu. Sama kalau ada event-event apa yang bisa di toko, yang mau diinfo lewat SMS LBA bisa juga sih. Oke. Jadi eventnya itu selalu Jumat, Sabtu, Minggu ya Mbak. Jadi kayak Di weekend SMS sih. series berarti ya weekend ya. Di weekend. Nantinya akan mau nambah lagi tuh karena jadi setiap hari tuh Senin sampai. Biar dipakai terus ya SMS-nya. Promonya Superindo terus terang emang setiap hari. Iya. Ada yang SSRK, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke. Dan terakhir JSM, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuh, Nanti dengerin. akan nambah lagi tokennya tuh. Oke, Senin sampai Berarti Kamis. makin semangat Kamis, menggunakan HQ ya Mbak ya. Sangat. Nah, kalau misalnya SMS LBA ini kan targeted by location ya, maksudnya menyasar target-target lokasi tertentu. Kalau Superindo sendiri menggunakan di kota-kota mana aja sih Mbak? Dan mungkin ntar boleh dibantu nih sama Mas Ciki. Ya. Ada tersedianya di Indonesia nih kota-kota besar aja atau seluruh Indonesia nih? Kalau yang dipakai di Superindo itu karena kita juga belum banyak ya. Sumatera sendiri baru Lampung sama Palembang. Oke. Terus Jawa udah pasti semua. Oke. Itu banyak Mbak. Ya 200 toko lebih Mbak. Iya. Banyak. Banyak. Terus udah gitu juga kadang-kadang saya ini apa namanya, ngebantu juga untuk naikin sales toko-toko yang apa, performance-nya turun. oke. Jadi mau nggak mau kita ada program apa, Khusus local- daerah tertentu gitu khusus ya? daerah, entah itu di Jawa Timur, di Yogyakarta, Semarang, itu udah pasti sih pakai. Dan semua ada kok di ini. Makin gencar di SMS-in ya. Sampai daerah terkecil pun saya sampai ini di mana ya, tapi gitu ngelihat di apa, platformnya HQ. Ada loh. Dulu kan mesti nanya dulu, ini ada nggak sih lokasi ini, terus Tercover apa enggak gitu ya Terus maksudnya? udah gitu, wah Mbak kayaknya enggak deh. Waduh, tuker lagi dong. Tapi sekarang udah jauh lebih baik lah untuk pelayanannya. Berarti Mas Ciki, kalau HQ sendiri nggak covernya di mana aja sih Mas? Jadi Indonesia kalau nggak? sebenarnya kalau untuk LBA itu seluruh Indonesia tercover semua sih Mbak ya. Tercover semua. Jadi dari tingkat provinsi sampai kecamatan sampai dengan kelurahan itu seluruh Indonesia bisa tercover Mbak. Gitu. Karena operator itu semua kan sudah merambak sampai ke pelosok gitu loh Mbak. Gitu loh. Jadi nggak dikhawatirkan sih menurut saya kalau memang untuk Jangkauannya gitu ya. gitu loh. Selama sinyal SMS bisa masuk ke Betul. situ, HQ bisa masuk ke Setuju. situ. Betul. Kan berarti nggak cuma di kota-kota besar aja ya, bisa pakai ini semua Ya. se-Indonesia Raya. Dan jumlahnya yang juga punya. bisa ditentuin Mbak. Jumlah apa nih? Gimana Jumlah misalnya? targetnya berapa? Saya biasanya oke. sampai 2.000 minimal ya, 2.000 Betul. 2.000 SMS. Tapi saya ada di berapa kota gitu, jadi 10.000, Oh. 12.000. Nanti akan di 15 itu banyak. cluster. Gitu. Berarti sangat-sangat customizable sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Customer. customer ya. Betul.
Oke. Nah, tapi ini kan kalau ini udah skala Superindo nih ya, supermarket besar gitu yang udah tersebar di mana-mana. Sebetulnya layanan ini bisa dipakai siapa aja sih Mas? Maksudnya bisa nggak sih UMKM gitu, UKM pada pakai juga? Jadi sebenarnya kalau untuk LBA ini produk kita tuh sebenarnya di kalangan menengah ke bawah pun bisa Mbak. Dari komunitas UMKM, profesional, government, atau yang lain sebagainya ya. Itu semua masuk Mbak kalau HQ gitu. Misalnya Mbak seorang community dari K-pops misalnya. Bisa. Pengen Mbak, gitu ya. Pengen fansnya mau dibesarkan bisa juga gitu loh. Ajak ketemuan di mana Ya, nge-blast gitu. atau biasanya kalau kebanyakan kalau kita punya komunitas di K-pops ya, mereka lebih kepada ke videotron kita. Oh, Videotron oke. gitu. Jadi para teman-teman K-popers nih, mereka punya fans misalnya, dia selalu tuh dia bikin buat community-nya dia biar Ngucapin selamat ngucapin. atau Nah, apa. biasa Iya, begitu. pernah lihat yang ulang tahun idol gitu ya misalnya. Betul. Oh, itu bisa lewat HQ Oh juga. bisa, pasti gitu. All in one banget ya. Dan kita Segala juga ada. bisa recehan loh, bisa belinya bisa murah ya, maksudnya kita bisa beli harian, itu gampangnya HQ itu begitulah, pokoknya gampang dan murah. Berarti Hebat. kayak nggak harus misalnya untuk sekelas Superindo nih yang udah wah banget, tapi misalnya UMKM atau komunitas kecil atau Yes. perorangan pun bisa masang iklan ya, mau itu SMS, terus Megatron gitu-gitu, Ya. semua bisa via Bisa. HQ. Bisa. Dan karena tadi udah new HQ, jadi bisa pilih-pilih dulu Ya. mana yang cocok, baru pesen. Udah gitu. pesan gitu. Jadi kalau sekarang ini kita punya platform ini lebih kepada e-commerce. Jadi members atau siapapun ya yang ingin tahu HQ, ya ini hq.id. Boleh dilihat. Sini ya. Nah, tinggal masuk aja ke dalam, lihat fiturnya, lihat produknya apa yang kita jual. Karena kita juga nggak jual gampang kok semuanya terukur. Jadi dari mulai masuk transaksi gitu ya, tinggal nanti materinya apa yang mau ditayangkan, sampai nanti bayar, sampai nanti campaign kita akan sampaikan dan kita akan kasih report nantinya. Oke, jadi ada reportnya juga ya? Iya dong, semuanya nanti kan semuanya harus terukur. Oke. Gitu Mbak. Nah, komentar lagi nih sedikit. Itu kan tadi berarti ada reportnya, berarti kelihatan ya Mbak, mana SMS yang udah efektif gitu. Oh, masang SMS di kelurahan Tebet misalnya, ternyata nariknya banyak ke toko gitu, tuh bisa semua di tracking ya Mbak? Bisa di tracking. Terus juga dari SQ juga kalau ada yang nggak terkirim tuh di reportnya kelihatan gitu. Jadi yang terkirim berapa, yang enggak berapa itu ketahuan. Oke. Karena selalu kalaupun nanti HQ Superindo campaign, selalu kita kasih report gitu. Mbak, ini reportnya misalnya dari 2000 yang masuk sekian gitu loh. Itu ada yang deliver, yang diterima, yang tidak diterima nanti akan balas lagi gitu loh, seperti itu sih Mbak. Oke, jadi super lengkap semua deh, dari mulai milih mau targetnya apa, terus jumlah berapa banyak butuhnya, sampai rapotnya juga ada. Ya. Harus, jadi semua terukur Rekapnya Mbak. ada. Jadi rekapnya semua ada. Ya sekarang semua digital itu kan harus punya track ya, harus punya dari mulai awal data gitu ya. Semuanya sudah terukur semua dan sudah ada semua. Nggak susah dan nggak ribet lah pokoknya. Di HQ tuh nggak ribet lah pokoknya. Oke. Chill. Nah, terus kan the new HQ ke depannya akan ada apa lagi sih Mas? Pengembangan dari HQ ini? Ya, kita kan sudah mengarah ke e-commerce HQ itu. Jadi nanti HQ itu akan menambah produk yang lain ya. Mungkin nanti kayak TikTok Ads misalkan, atau e-commerce yang lain, atau ya. Kekinian banget. Terus sementara kan kita punya SMS ya, SMS LBA, SMS Blast, SMS broadcast gitu ya. Broadcast. Terus juga ada Videotron, kita juga ada nambah juga namanya Billboard Mbak. Oke. Jadi kita kerjasama dengan mitra gitu ya, kita tampilkan. Jadi kita tidak hanya menampilkan untuk Videotron MDS saja, Oke. HQ aja. Kan kebetulan kita juga punya HQ tuh punya titik ada 7 gitu ya. Tapi tidak hanya 7 aja, kita Bisa di mana aja, bisa lebih di mana-mana luas. bisa.
gitu. Tapi nanti kita tinggal masuk ke HQ, nanti tinggal hubungi kami gitu ya. Boleh ditambahkan Ya, di sini nanti nih kita tambahin kontaknya. di sini ya. Kalau mau beriklan, mau cari apapun tanya-tanya ada di sini. dulu juga Tanya-tanya boleh ya? gitu loh. Nanti kita bisa jawab di WA kita di sini. Oke. Gitu loh. Nah, nanti pengembangnya kita pasti ada online ads, ada push notif, ada TikTok ads, ada yang lain lah, e-commerce yang lain. Nanti kita sambil berjalan dunia digital sekarang kita akan mengikuti. Mudah-mudahan ini kita bisa jalani gitu ya. Iya, amin. Nah, Mbak Mita sebagai pelanggan setia dari pertama kali HQ ada nih. Ada masukan apa atau masih ada butuh fitur apa gitu? Siapa tahu buat pengembangan ke depan ya Mas ya. Ya. Kita lagi mau tawarin sosmed sih Mbak. Nah, Sosmed boleh. udah Sama pasti. Instagram. Murah loh Mbak Instagramnya. Bisa lihat nanti di Tetep HQ. dipepet terus ya Mas. Iya. Kan lagi Iya. ngembangin Instagram nih dia nih. Ya kan kita mau coba TikTok, tawarkan. ya, itu Iya. udah pasti ya, udah pasti dua platform itu udah pasti dipakai. Nah, terus Soon akan ada ya Mas ya berarti. Iya. Kita untuk bantu kok, Mbak. SMS-nya sendiri sih udah luar biasa ya buat saya, bantu banget karena dimanapun saya lagi, entah itu lagi WFA atau kebetulan lagi bantu untuk pembukaan toko baru atau apa, kalau memang ada materi yang masuk perlu segera itu dirilis, udah langsung jalan semuanya sih. Itu udah enak banget deh. Oke. User friendly-nya luar biasa kalau untuk SQ. Terima kasih Mbak. Mantap. Berarti Nanti kalau di report aja Mbak. Kalau ada masukan silakan. Ya, Ya kita terima pokoknya kok. selama kerjasama yang saya udah jalanin ini, saya luar biasa terbantu sih. Memang pada awalnya berat ya karena harus benar-benar ngetik dulu yang manual segala macam, tapi sekarang gitu udah bisa Udah di makin handphone, sat-set ya. Udahlah, ini udah benar-benar user friendly-nya. Solve ya Mbak ya. Intinya ya. Oke, mantap tuh. Berarti dari sisi customer udah satisfied banget Mas. Insya Allah sih semua. Tapi tetap ya namanya dunia digital ya kita nggak tergantung dengan apa namanya Saat ini doang ya. saat ini ya. Terus Semoga kita sih kita akan revamp terus kembangkan ya. kembangkan terus. Semoga ya akan membantu calon customer yang sudah ada, kita akan kembangkan lebih baik gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh aku recap dikit nih ya, berarti di New HQ ini semakin user friendly karena tampilannya makin kayak e-commerce ya Mas ya. Yes. Jadi untuk pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan yang belum aware atau belum pernah, jadi semakin mudah ya milih-milih mau produk apa, fitur apa dari HQ untuk beriklan sesuai dengan kebutuhannya ya, Ya. dari yang receh sampai yang sekelas Superindo. Betul. Gitu. Oke, makasih banyak Mas Ciki, Mbak Mita udah Sama-sama. nemenin ngobrol-ngobrol. Makasih Thank you. Kalau masih ada yang ditanyakan atau pengen tahu info tentang New HQ atau produk-produk lain atau Superindo juga ya Mbak. Boleh. Boleh Silakan. hubungin sosial media kita atau kontak yang nanti ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Podcast boleh tahu. Boleh.